on the way tanpa sampah. Buang di dalam. Teman-teman, di saat ini kami akan memberikan edukasi terhadap perlindungan lingkungan dari bahaya polusi. Pertama-tama kita harus memahami apa itu polusi. Polusi adalah masuknya makhluk hidup atau zat, energi maupun materi ke dalam lingkungan sehingga menyebabkan lingkungan itu kurang bersih atau tercemar dan tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Polusi adalah perubahan kurang menguntungkan pada lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Zat yang menyebabkan polusi disebut polutan. Suatu zat dapat dikatakan polutan apabila memenuhi 3 unsur. Yang pertama, jumlahnya melebihi jumlah normal. Kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Dan ketiga, berada di tempat yang tidak tepat. Teman-teman, kita masuk dalam sumber-sumber polusi. Ada 2 sumber polusi. Yang pertama, proses-proses alam, di mana dampak polusi ini terjadi karena adanya proses-proses alam seperti bencana alam, gunung meletus, petir atau halilintar, dan pembusukan secara biologis. Yang kedua yakni bersumber dari aktivitas manusia. Jadi polusi yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti industrialisasi, urbanisasi, hutan untuk desa, dan kepadatan penduduk di suatu daerah. Dan juga terjadi polusi karena cara hidup, pemborosan energi di suatu tempat. Unsur-unsur polusi. Yang pertama, kuantitatif, terdiri dari unsur-unsur yang secara ilmiah telah terdapat di dalam alam, tetapi jumlahnya bertambah sehingga menyebabkan pencemaran. Hal ini terjadi oleh karena bencana alam, contoh karbon dan nitrogen. Yang kedua, kualitatif, terdiri atas unsur-unsur yang terjadi diakibatkan oleh terjadinya persenyawaan yang dibuat secara sintesis, contoh pestisida dan deterjen. Jenis-jenis polusi. Yang pertama, polusi udara, disebabkan oleh debu dan partikel-partikel, asap pembakaran, asap rokok, dan gas. Dapat menyebabkan berbagai macam penyakit pernapasan seperti ispa dan asma. Yang berikut, polusi tanah, umumnya disebabkan oleh pencemaran sampah rumah tangga. Selain itu, polusi tanah disebabkan oleh insektisida dan pestisida yang digunakan petani untuk membasmi hama dan penggunaan bahan-bahan kimia di daerah pertambangan. Yang berikut, polusi air, terjadi jika sumber-sumber air seperti sungai, danau, laut telah tercemar oleh limbah atau zat berbahaya sehingga air tidak bisa lagi digunakan. Polusi air banyak disebabkan oleh limbah industri dan rumah tangga sehingga menimbulkan bau tak sedap air yang membahayakan kehidupan organisme air. Hal ini dapat dilihat dari perubahan warna bau dan rasa air. Yang berikut, polusi suara, diakibatkan oleh berbagai macam suara dari beragam kekuatan suara, misalnya suara bising kendaraan yang dapat menyebabkan psikologis dan gangguan kesehatan lainnya. Solusi mengatasi polusi. Yang pertama, polusi udara. Pemerintah dapat memberikan batasan emisi pada kendaraan atau industri, mengalihkan sumber energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan, seperti anginan, matahari, dan hidro, serta penggunaan transportasi ramah lingkungan, melakukan penghijauan kota dan pengelolaan limbah yang tepat. Yang berikutnya adalah polusi air. Dapat diterapkan dengan teknologi pengelolaan limbah, industri yang efektif untuk mencegah pencemaran air, membuat sanitasi dan pengelolaan air limbah domestik sebelum dibuang ke dalam air, mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, dan melakukan rehabilitasi daerah alami sungai. Berikutnya adalah polusi tanah.
Untuk mengatasi polusi tanah, kita dapat menggunakan teknik pertanian organik dan tanaman untuk menjaga kesuburan tanah, melakukan reklamasi lahan tercemar serta penguatan regulasi dan pengawasan terkait pengelolaan dan penggunaan tanah untuk meningkatkan aktivitas yang merusak tanah. Ya, teman-teman, dalam mengkaji fenomena ini terkait dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh polusi, kami menggunakan 3 teori sosiologi untuk mengkaji ini. Yang pertama, kami menggunakan teori dari Emil Durkheim terkait dengan fungsionalisme, di mana polusi udara dapat dipandang sebagai disfungsi yang mengganggu kestabilan sosial di dalam masyarakat, sehingga institusi sosial seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan keluarga memiliki peran yang harus dijalankan dalam mengatasi konflik atau permasalahan berkaitan dengan krisis ekologi. Dan yang kedua, kami dapat menggunakan teori ekologi politik, di mana dalam teori ini polusi dapat dipandang sebagai hasil dari kekuasaan dan ekonomi yang tidak memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup, tetapi mementingkan keuntungan finansial di atas segala-galanya, termasuk kelestarian lingkungan. Dan teori yang ketiga yang dapat digunakan untuk mengkaji kasus ini adalah teori interaksionisme simbolik, di mana kita berfokus pada interaksi sehari-hari dan bagaimana individu di dalam masyarakat memberikan makna mengenai persepsi mereka terhadap lingkungan, terhadap krisis polusi udara, sehingga kemudian dapat mempengaruhi tindakan kehidupan mereka sehari-hari secara kolektif atau secara bersama-sama dan mempengaruhi kebijakan yang ada di dalam pemerintah.